dan ini musuh yang terberat kita. Kemudian musuh itu juga kejahatan itu bisa bersumber dari luar kita, dan kejahatan ini semuanya membahayakan kita. Dan menghadapi kejahatan-kejahatan itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh amin. Karena manusia ini manusia yang lemah, maka kita butuh amin. Dan di antara amin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an ini adalah Al-Mu'awwidzatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Maka Al-Qur'an ini adalah Allah jelaskan bahwa nazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Al-Qur'an itu adalah rahmat, kasih sayang Allah SWT. Dan Al-Qur'an itu sebagai amin kita, yang dengan Al-Qur'an itu Allah SWT akan menjaga kita dari berbagai macam kemungkinan keburukan. Nah, surat Al-Falaq kenapa disebut dengan surat Al-Falaq? Al-Falaq ini artinya berasal dari kata falaqo. Falaqo itu terbelah. Infalaq, terbelah. Surat ini namanya dengan surat Al-Falaq karena pada ayat pertama ada kata Al-Falaq. Jadi penamaan surat di dalam Al-Quran ada dua jenis. Ada dua jenis penamaan surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, satu surat dinamai karena ada lafaz tertentu yang ada di dalam surat tersebut. Ada lafaz tertentu yang menjadi titik poin pembahasannya, kemudian dijadikan nama surat. Misalnya Al-Falaq, berarti inilah yang menjadi titik poinnya. Kemudian berikutnya dinamai satu surat di dalam Al-Quran itu karena kandungan maknanya. Walaupun tidak ada kata-kata di dalamnya, tetapi kemudian kandungan makna yang mengarah kepada kata tertentu, maka bisa dinamai surat itu sebagai surat yang dinisbatkan kepada kata tertentu. Misalnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata Al-Ikhlasnya. Kalau kita cari Al-Ikhlas, mana kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kenapa dinamai surat Al-Ikhlas? Karena kandungan maknanya menjelaskan tentang keikhlasan. Nah, surat Al-Falaq dinamai surat Al-Falaq karena ada satu lafaz pada ayat yang pertama disebut dengan Al-Falaq. Al-Falaq artinya yang membelah. Yang membelah di sini apa maksudnya? Yang membelah itu adalah waktu fajar. Waktu fajar. Nah, sekarang ini waktu fajar. Ini waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fajar ini adalah simbol. Fajar ini adalah simbol terbelahnya kegelapan. Jadi Al-Falaq, cahaya fajar membelah kegelapan malam, maka disebut dengan Al-Falaq. Maka waktu fajar ini adalah simbol kemuliaan, simbol awal dari sebuah kesuksesan, simbol awal dari sebuah cahaya. Setelah datang kegelapan, maka muncullah cahaya yang menghilangkan kegelapan. Setelah datang kesedihan, maka akan datang kesenangan. Setelah datang kesulitan, maka akan datang kebahagiaan. Maka Al-Falaq artinya fajar, waktu fajar. Namanya dengan suratnya menjadi surat Al-Falaq yang artinya adalah waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Jadi jangan disamakan. Ada orang baca qul a'udzu. Jadi yang pertama huruf alif atau hamzah, yang kedua ain, beda. Qul a'udzu. Katakanlah. Qul, katakan. Ini perintah. Qul ini artinya perintah. Allah mendikte. Allah mendikte. Kalau dikatakan qul berarti Allah mendikte. Mendikte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
didikte. Allah perintahkan kepada kita untuk membacai kul, kata Allah, baca. Termasuk kalimat kul itu dibaca. Kul, apa yang dibaca? A'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Berlindung kepada Rabb-nya yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur waktu fajar. Nah, seperti yang kita jelaskan, surat ini turun serangkaian dengan surat An-Nas ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Dan sekali lagi efek sihir itu tidak membahayakan Nabi SAW, cuma agak mengganggu memorinya saja sedikit. Nabi SAW melakukan sesuatu, tetapi beliau tidak melakukan itu. Nah, kemudian turunlah dua surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini sebagai tameng plus pengobatan dari gangguan sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi dari bin Al-Aqsa bersama putri-putrinya. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai waktu subuh dari 4 hal, dari 4 kejahatan, Kalau sudah An-Nas dari kejahatan diri kita, kalau 4 hal kejahatan ini semuanya bersumber dari luar. Karena kita ini mau tidak mau harus betul-betul meminta kepada Allah biar kita terhindar dari segala macam kejahatan. Tidak ada orang yang merugi, tidak ada orang yang tidak bernasib untung. Semua orang pengen senang, semua orang pengen bahagia, semua orang pengen terhindar dari kejahatan. Tetapi yang membuat kita ini terkena kejahatan, terkena suatu keburukan, karena kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa meminta kepada Allah, lupa berlindung kepada Allah. Akhirnya saat kita lakukan, maka kejahatan itu datang. Maka kemudian Allah ayat yang kedua disini dijelaskan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah biar dijauhkan dari segala macam kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah semuanya. Kejahatan makhluk Allah di bumi, kejahatan makhluk Allah di langit, kejahatan makhluk Allah di dunia, kejahatan makhluk Allah di akhirat. Semua kejahatan, semua jenis kejahatan. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menciptakan makhluk ini dengan berbagai macam jenis dan sifat. Allah menciptakan makhluk yang full jahat, makhluk yang full jahat, itulah iblis. Walaupun dalam kisahnya iblis ini ya awalnya adalah makhluk Allah yang mulia, sempat berkumpul bersama para malaikat saking mulia. Tetapi setelah peristiwa yang terjadi, maka ini menjadi makhluk yang full jahat, full kejahatan, full keburukan. Itulah iblis, induknya atau pimpinannya setan. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang full baik, semuanya baik, tidak pernah berbuat jahat. Itulah Allah menciptakan malaikat. Nah, Allah menciptakan makhluk yang setengah baik, setengah buruk. Itulah kita manusia. Kita manusia ini kadang kita baik, kadang kita buruk. Kadang kita seperti malaikat, bahkan lebih daripada malaikat. Kadang kita seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Maka Allah ulaika kal'am bal hum adall. Mereka yang tidak mau berpikir, tidak mau berakal, tidak mau mentadabbur ayat Allah, tidak mau beriman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang tidak punya akal, tetapi kalau manusia punya akal, bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua macam keburukan makhluk secara umum.
tidak di sini membuka di sini semua apapun itu membuka kejahatan semua, karena setiap makhluk itu ada potensi membuka. Kita ini ada potensi membuka, sebagaimana kita juga ada potensi kebaikan. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam keburukan. Ada keburukan di akhirat itu kita berlindung kepada Allah daripada azab neraka jahanam. Itulah keburukan di akhirat. Keburukan di akhirat itu adalah azab Allah, murka Allah, siksa Allah, nerakanya Allah. Itu keburukan di akhirat. Keburukan di dunia semua yang tidak kita inginkan, itulah keburukan. Dan kemudian menggunakan Allah. Kenapa Allah menciptakan adanya keburukan? Kenapa Allah menciptakan adanya kebaikan? Kenapa itu syaitan diciptakan? Kenapa iblis diciptakan? Bukankah dunia ini akan lebih aman kalau tidak ada syaitan? Bukankah dunia ini lebih aman kalau tidak ada iblis? Tidak ada apapun yang diciptakan Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Termasuk ketika Allah menciptakan kejahatan, ketika Allah menciptakan yang haram, ketika Allah menciptakan keburukan, ada hikmahnya. Paling tidak hikmahnya Allah ingin menguji kita. Walau bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, ada kebaikan, ada keburukan sebagai fitnah, ujian untuk menguji keimanan kita. Kalau misalkan di dunia ini tidak ada hawa nafsu, tidak ada setan, tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada yang tidak beriman. Semuanya pasti beriman, semuanya pasti menyembah Allah, semuanya tidak ada yang berbuat jahat. Letak ujiannya tidak ada. Maka paling tidak Allah SWT dengan adanya ini yang halal, ini yang haram, tidak diuji. Kita mau pilih yang mana? Ini yang baik, ini yang jahat, tidak diuji. Kita pilih yang mana? Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Kemudian menggunakan Allah SWT, artinya ayat yang kedua ini kita berlindung kepada Allah dari segala macam jenis keburukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan ghasid. Ghasid ini waktu malam. Ghasid waktu malam. Ghasad artinya yang menutupi, yang menyelimuti. Jadi malam hari itu terselimuti oleh kegelapan, warna hitam, kegelapan. Sekarang pun walaupun ada listrik, masih ada gelap. Di situ gelap, di situ gelap. Idza waqab, semakin gelap. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Semakin gelap itu semakin malam, semakin tertutupi dengan kegelapan. Kenapa kita berlindung dari kejahatan malam? Karena malam itu adalah menyimpan banyak rahasia, dan malam itu menyimpan banyak kejahatan di situ. Di waktu malam, dengan karakternya yang gelap, dengan karakternya yang sunyi, dengan karakternya yang tenang, dengan karakternya yang sejuk, ternyata di balik ketenangan malam itu ada bahaya yang besar. Tersimpan banyak sekali bahaya, sama seperti misalkan di sungai yang tenang. Jangan ada sungai yang tenang itu tidak ada bahaya, ternyata tiba-tiba ada bahaya. Sama di malam hari itu, kadang dia tenang, kadang dia gelap gulita, menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak kejahatan. Di dalamnya banyak bermunculan kejahatan. Dimulai dari waktu maghrib, karena maghrib ini awal malam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika ada al-fajr waktu usia, apabila malam itu sudah, apabila matahari itu sudah mulai terbenam, sudah mulai datang waktunya malam, maka tahanlah anak-anak kalian. Maksudnya apa? Anak-anak jangan berkeliaran menjelang maghrib misalnya. Apalagi kalau misalkan masjid sudah terkenal bacaan ayat Al-Quran, ada melihat anak-anak masih berkeliaran di luar, melihat anak-anak masih main-main di luar.
Ketika matahari sudah mulai terbenam, maka tahanlah anak-anak kalian, tutuplah pintu rumah kalian sambil membaca Bismillah. Kemudian kalau misalkan punya hewan peliharaan, maka masukkan ke dalam kandang. Kenapa? Karena di saat itulah kejahatan syaitan itu semakin sudah mulai turun banyak. Ini menjelaskan ini di antara dua ganggu syaitan, antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Ini adalah dua ganggu syaitan. Karena pada saat-saat itulah syaitan itu ibaratnya itu bergentayangan. Kalau lebih mesti menampakkan dirinya seperti pocong seperti itu kan. Tapi maksudnya di saat itu harus syaitan itu sangat kuat. Ibarat kita di waktu pagi, jam-jam kerjanya, awal mulai jam kerja, maka bisa jadi gangguan-gangguan karakter sifat anak berpengaruh di situ. Di malam hari misalkan masih berkeliaran, maka jangan kalau misalkan ada yang lupa, kalau misalkan ada yang susah diatur, misalkan anak atau susah belajarnya, bisa jadi itu pengaruh daripada gangguan syaitan. Orang tuanya lebih peduli dengan kendaraannya daripada anaknya. Kendaraannya kalau sore itu sudah disimpan, sudah dibersihkan, tapi anak-anak dibiarkan terserah mau kemana. Sedangkan Nabi SAW menjelaskan kalau sudah mulai datang waktu malam, maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, duduk di rumah dengan baca basmalah. Sampai dalam kata Nabi SAW, sampai tidak dahaba fahmatul isya, sampai berakhir ya waktu isya. Maksudnya apa? Ketika sudah waktunya sholat isya, kemudian setelah beberapa saat sholat isya datang, baru kemudian boleh dilepas lagi. Karena di saat-saat itu adalah saat-saat yang luar biasa kejahatannya itu menyebar kemana-mana. Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Kemudian semakin malam kejahatan itu semakin ada kemungkinan untuk muncul. Di situ terjadi banyak pencurian, kemudian di situ terjadi pembegalan, di situ muncul binatang-binatang seperti misalkan tikus. Tikus kalau siang jarang terlihat, tapi kalau malam mereka misalkan di dapur, tiba-tiba lihatnya ada tikus. Kemudian bisa jadi keluar ular, bisa jadi keluar kalajengking. Ini kejahatan yang keluar di malam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jagalah aku dari semua segala macam kejahatan yang muncul di malam hari. Maka ada sebuah kisah ini benar atau salah. Tadi kita ambil yang hikmah saja. Ada orang yang sedang bermotoran di malam hari. Jadi di belakang ada yang ikuti, bawa parang dan sebagainya, dikejar, makin ikuti. Sampai dibaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ternyata setelah itu ada surat Al-Falaq, An-Nas itu orang lewat begitu saja. Mereka seperti itu bingungan. Nah ini bisa jadi karena pengaruh yang dia baca. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan di waktu di malam hari. Jadi kalau misalkan kita terpaksa berjalan malam, dia baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Insyaallah perjalanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam kejahatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila malam itu semakin gelap gulita. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindung kepada Allah dari kejahatan naffatsat. Naffatsat ini wanita-wanita bukan sihir yang meniupkan sihirnya itu. Nafas itu berasal dari kata nafasa, artinya meniup dengan memercikkan sedikit air ludah. Itu namanya nafas. Nafasa berarti wanita, bukan sihir. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Berludah, agak sedikit berludah. Jadi ditiupkan sambil memercik sedikit ludah. Tapi tidak banyak. Sejak biar-biar. Itulah baca
paling bahaya sihirnya ada sihir wanita. Wanita itu kalau benci lebih dari laki-laki, tapi kalau cinta lebih dari laki-laki. Katanya memang wanita ini main perasaan. Kalau benci kan, kalau cinta saja. Bahkan ada yang stres gara-gara putus cinta. Dia sudah cinta mati, tiba-tiba pacarnya mengatakan nikah lagi, stres dia. Kenapa? Saking cinta dan lain sebagainya. Nah, kebencian yang sangat ini bisa mengantarkan seseorang untuk bertindak keburukan, kejahatan. Makanya di sini kita berlindung kepada Allah daripada mantra-mantra, daripada sihir-sihir yang dibacakan oleh tukang sihir. Tidak harus wanita, bisa jadi laki-laki. Fil uqad yang meniupkan medianya. Media artinya hubunnya. Jadi hubung misalnya ikatan. Nah, selama ikatan itu selama masih terikat hubunnya atau talinya, maka diyakini secara teori ilmu sihir, diyakini maka pengaruh sihir itu tidak akan pernah terlepas. Misalkan diikat, kemudian dibaca mantra-mantra, ditiup, kemudian disimpan di tempat yang tidak mungkin ditemukan oleh orang, maka diyakini selama ikatan itu tidak terlepas, maka efek dari sihir itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Akan terus seperti yang dilakukan oleh Habib bin Al-Aqsam ketika ia menyimpan buburnya di dalam sumur tua di Madinah, diletakkan di bawah batu. Sumur itu tidak pernah dilihat orang, tidak pernah dikunjungi orang, dan di dalamnya ada batu, disimpan di bawah itu, Dan sihir memang butuh media. Misalkan kita jemur pakaian, bisa jadi pakaian kita dijadikan media sihir. Atau kita potong kuku, misalkan bisa jadi kuku kita dijadikan media orang untuk menyihir kita. Atau kita putih rambut, misalkan seperti yang dilakukan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kasih sihirnya itu ada sisir secara rambut beliau. Nah, ini yang dijadikan media sihir oleh orang Yahudi. Nah, misalkan kita putih rambut, rambut kita itu bisa jadi digunakan orang untuk sebagai media sihir. Dan bahkan mungkin melalui foto, melalui boneka dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai media sihir. Maka apa benteknya? Inilah benteknya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Maka Nabi SAW berkata dibaca 3 surat ini 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Setelah asar baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah subuh baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Kita bertanya, usahakan di seluruh tubuh. Kalau kita ingin ruqyah sendiri, ambil air putih, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tiupkan. Tidak sama dengan duduk, tidak sama dengan tukang sihir. Kalau tukang sihir yang dibaca mantra, entah apa mantra yang dibaca, setelah itu ditiup. Tapi kalau kita yang dibaca adalah ayat Al-Quran, doa, dan yang terpenting adalah yakin kepada Allah. Ya Allah, aku bergantung kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau akan menjaga, Engkau akan melindungi jika bagaimana kita tidak minum. Yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah yakin pasti dijawab oleh Allah. Tapi kalau ragu-ragu, ibarat pisau ini yang megang anak kecil, pisau yang megang preman, tukang begal, pisau yang megang koki, beda barangnya sama tapi fungsinya beda-beda. Difungsikan untuk apa? Maka ayat Al-Quran ini ayatnya sama, tapi tergantung orang yang bacanya. Semakin dia yakin, maka semakin Allah SWT akan mengabulkan, menijabah doa.
mandiri, baik itu sifatnya pengobatan atau sifatnya antisipasi dari berbagai penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Ini nafasat, min syarri nafasati fil 'uqad, dari keburukan tukang sihir, wanita tukang sihir yang meniupkan mantra-mantranya ke dalam buhulnya media sihirnya. Kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kelima adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, iri, dengki. Idza hasad, apabila dia sudah mulai melakukan aksinya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari empat hal. Satu, dari kejahatan semua makhluk secara umum yang tidak disebutkan apapun. Ya Allah, di dunia itu dari kejahatan semua makhluk, ya Allah. Yang kedua, kejahatan malam, kejahatan yang khusus terjadi di malam hari. Yang ketiga, kejahatan sihir, Jadi banyak orang mungkin berkaya tidak jelas sihir itu ada. Entah barangkali ada sihir yang palsu, tapi sihir itu memang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang iri, dengki, hasad. Ini membahayakan. Dan hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi dalam sejarah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan, hasad itu dosa yang pertama kali dimiliki oleh iblis, la'natullah alaih. Yang kemudian dari hasad inilah muncullah istikbar, kesombongan. Maka dosa pertama dalam sejarah umat manusia Adam alaihissalam itu adalah dosa hasad. Dan dosa hasad ini melahirkan dosa-dosa yang lain. Maka setiap kita ini ada potensi hasad. Terutama dengan orang yang selevel. Karena kita tidak mungkin hasad dengan orang yang lebih tinggi dari kita. Kita ini hasadnya ya sama level. Tukang parkir hasad sama tukang parkir. Kemudian ustaz hasad sama ustaz. Pejabat hasad sama pejabat. Orang yang tinggal di sebuah perumahan hasad dengan tetangganya sendiri yang satu level biasanya. Tidak mungkin hasad dengan presiden, dia tidak selevel. Kalau membenci ya benci, tapi tidak sampai hasad. Nah, apa itu hasad? Hasad itu susah melihat orang senang melihat orang susah. Dan potensi hasad ini ada di setiap kita. Cuma sikap kita saja yang berbeda-beda. Sikap hasad. Orang beriman ketika terbesit di dalam hatinya hasad, maka langsung dia buang itu hasad. Misalkan ada melihat orang mendapatkan nikmat, tetangga misalnya dapat nikmat, baru dapat beli mobil baru. Oh, ada pasangan gimana? Tapi dia mau hasadnya tadi. Dia datang di rumahnya, dia masalah, dilawan hasad. Jadi seketika ada perasaan hasad di dalam hati, maka segera dilawan. Bahkan langsung berbuat baik terhadap orang yang dihasati tadi. Ini sifat orang beriman. Jadi melawan rasa iri, rasa dengki, rasa hasad. Ada lagi orang yang ketika ada di dalam hatinya sifat hasad, kemudian dia tahan. Dia tidak lakukan apa-apa. Itu masih mungkin. Jadi tidak lakukan apa-apa. Ada orang yang ketika di dalam hatinya ada potensi hasad, dia berusaha supaya nikmat orang itu beralih pada dirinya. Bagaimanapun caranya, pokoknya nikmat orang harus berpihak pada. Dan yang lebih parah lagi, ketika dia mendapat nikmat, dia berusaha pokoknya nikmat itu harus hilang. Entah bukan kepada dirinya atau pokoknya jelas hilang. Sehingga ia berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan nikmat orang lain dan kemudian
Dengan seperti itu dia mendapatkan kebahagiaan. Atau dia mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Nah ini berbagai macam hasad. Dan hasad ini membahayakan. Hasad ini membahayakan diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari hasidin ila hasad, dari keburukan orang yang hasad. Karena kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, tidak semua orang suka. Jangankan kita, Rasulullah manusia yang sempurna banyak yang benci. Jadi kita berharap ketika kita hidup di dunia ini semuanya kita suka. Kita bayangkan saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang yang baik, orang yang soleh. Biar semua orang suka, jangan berkhayal. Sebaik-baiknya kita pasti ada orang yang benci dengan kita. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan Rasulullah pun dibenci. Tapi siapa yang membenci Rasulullah? Orang jahat. Kalau kita ketika kita dibenci, mestinya yang membenci kita ini adalah orang jahat. Yang membenci kita adalah syaitan, orang-orang yang jahat. Jangan sampai yang membenci kita adalah orang-orang yang baik. Berarti kalau orang baik yang membenci kita, berarti kita itu orang jahat. Karena kalau tidak mau, kita ini pasti ada yang suka atau tidak suka. Dan di balik kebencian itu pasti menyimpan ada hasad, ada iri, dan itu membahayakan, kejahatan yang bisa jadi akan membuat hilang ketenangan kita, kedamaian dan kesenangan kita. Mungkin saja kepada Allah SWT, surat Al-Mu'awwidatayn, surat Perlindungan, surat Benteng, yang insya Allah apabila kita amalkan surat ini, kita baca terus, kemudian kita amalkan maknanya, insya Allah kita akan terjaga dari berbagai macam kejahatan. Cuma karena kita ini lalai dan berzikir kepada Allah. Pagi tidak zikir, malam tidak zikir, maka lalai dari zikir inilah yang membuat kita ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz untuk kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Mohon izin kami silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Mohon mungkin dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya teman-teman penjelasan bahwa salah satu yang harus kita perlindungi tercantum dalam surat Al-Falaq tadi syari hasidin ila hasad. Yang ingin saya tanyakan, dia sudah dianggap suatu kejahatan atau suatu yang harus kita berlindung ketika timbulnya hasad itu sendiri dalam hati, atau ketika kita sudah menindaklanjuti hasad itu berbuat sesuatu yang menghilangkan nikmat orang lain. Jadi itu karena sebagaimana penjelasan Ustaz tadi bahwa hasad itu kan sifatnya sangat manusiawi. Jadi batas dia sebagai sat atau kejahatan itu ketika timbulnya hasad dalam hati atau ketika sudah kita tindaklanjuti sebagai sebuah perbuatan untuk menindaklanjuti hasad itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad itu menjadi sebuah keburukan apabila dilanjutkan. Misalkan ketika muncul di dalam hati kita perasaan iri, kemudian kita lihat misalnya, itu kan nikmat Allah, kasih Allah, itu dia untukku, beda lagi, berarti itu sudah merupakan hasad yang tidak menjadi sebuah keburukan. Artinya seketika kita ada hasad, maka segera dilawan, segera dilawan. Ketika melihat orang dalam bernikmat, kita iri misalkan, ini rezeki dia, lagi rezekinya aku beda lagi, masing-masing Allah kasih rezekinya. Ini berarti dia sudah melawan hasadnya. Tapi kalau sekedar didiamkan, ya selama itu tidak
dilanjutkan hasilnya maka tidak menjadi sebuah keburukan. Tapi kalau sudah dilanjutkan misalkan langsung gara-gara hasad dalam hati langsung dia gosip, dia itu dapat itu gara-gara ini. Nah ini sudah dosa kita, sudah dapat dosa. Atau dia berusaha misalkan ada barang baru ternyata barangnya itu diambil, dicuri. Jadi selama hasad itu masih tersimpan di dalam hati dan tidak dilanjutkan, maka itu bukan sebuah kesalahan. Maka agar supaya hasad ini tidak menjadi sesuatu yang tersimpan seperti bom, tersimpan lama, tapi kalau ketika meledak itu besar, efeknya besar. Maka hasad ini harus dilawan, husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap manusia itu pasti diberikan rezekinya masing-masing dan rezeki tidak pernah tertukar. Kita punya yang orang lain tidak punya, orang lain juga punya yang barangkali kita tidak punya. Bersyukur apa adanya atas nikmat Allah, kemudian bersabar, maka insya Allah akan menghilangkan rasa hasad yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Tadi mengenai sihir yang biasanya itu kalau dulu itu perempuan yang ini, insya Allah sekarang tidak. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, bahwa sihir itu memang ada. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan, gimana kita tahu bahwa itu adalah sihir yang datang kepada seseorang, kepada kita, dan bagaimana cara kita mengetahuinya, dan seperti kata Ustaz tadi bahwa kita membedainya dengan membacakan 3 surat itu. Nah, tapi jika ada seseorang yang terkena sakit, biasanya seperti itu Ustaz. Terkadang kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah guna-guna dalam desa. Kalau itu misalnya guna-guna, terkadang kita sering menduga-duga Ustaz. Jadi untuk mengobatinya, apakah kita ke Ustaz atau kemana Ustaz? Jadi kami mohon untuk penjelasan Ustaz, apakah kita hanya berdoa saja ataukah kita ke mana? Biasanya kita itu Ustaz sering ke pengantin. Nah, kadang pengantin itu kan bukan ke Ustaz yang kita tuju, tapi ke dukun jadinya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sihir, bagaimana kita tahu bahwa kita terkena sihir? Sihir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tersembunyi. Bahkan orang yang terkena sihir, dia tidak sadar bahwa dia sedang terkena sihir. Dia tidak sadar, karena sihir itu ya sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang tidak nampak. Kadang-kadang korbannya tidak sadar bahwa dia terkena
melihat, jelas kita membentengi, paling tidak kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian perlukah kita untuk datang? Dengan siapa kita berobat? Kita berobat kepada orang yang soleh. Apa namanya? Jangan berobat ke ustaz belum tentu dia soleh. Karena dukun pun mengaku ustaz. Karena penampilan dukun itu lebih meyakinkan daripada penampilan ustaz. Ustaz asli penampilan seperti Ustaz Somad, penampilannya ini kayak penampilan ustaz. Ustaz Gus Bahar misalnya, penampilannya biasa saja. Tapi kemudian orang yang soleh. Sedangkan hukum penampilan bisa jadi intinya kita minta doa. Ruqyah itu artinya doa. Ruqyah syar'iyyah yang dibaca adalah ayat Al-Quran, yang dibaca adalah doa kepada Allah, yang dibaca adalah hadis Nabi SAW yang mengandung doa perlindungan kepada Allah. Itu jika memang diperlukan, dan jika memang memungkinkan. Tapi kalau tidak ada, kita bisa ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri. Itu tadi bertaubat kepada Allah, tidak ada dosa, beristighfar kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, sedekah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan, dan membaca surat tadi Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Yang ini ada diamalkan. Insyaallah, 1, membentengi diri dari segala macam kejahatan. Kedua, mengobati. Jadi kalau misalkan terkena sihir, bacain terus. Air minumnya bacain. Misalkan air minum ini apa yang besar itu kan, tentang hukum. Yang kita baca itu beda hukum dengan kita. Kalau kita yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, doa-doa meminta kepada Allah, ya Allah jadikan air ini sebagai sebab engkau menyembuhkan penyakitku. Ya Allah jadikan, bukan kita meyakini airnya, bukan, tapi kita meminta kepada Allah jadikanlah air ini sebagai sebab penyembuh, obat yang dengan air ini engkau menyembuhkan dari segala macam penyakit. Makanya dibacakan Al-Falaq, yang tadi surah-surah tadi, surah-surah yang hafal, Al-Fatihah, ada surah ruqyah mandiri. Terkadang ruqyah mandiri itu lebih efektif daripada minta kepada orang lain. Ruqyah mandiri untuk anak kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Yang penting yakin kepada Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Taala akan mengijabah. Ruqyah mandiri, ruqyah mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kami kemarin itu dapat SMS, Ustaz, saya ini sepertinya diganggu, Ustaz, bisa tak Ustaz ruqyah? Kalau kami bukan spesialis, memang ya secara teori pernah belajar, kemudian pernah ikut juga ruqyah, kemudian ya itu juga itu Ustaz kami dulu juga ruqyah, tetapi secara profesi memang tidak mendalami. Ada bukunya membaca bacaannya, kemudian mengeluarkannya. Jadi tidak apa namanya, tidak begitu tampil. Tetapi untuk ruqyah mandiri, maka kita ini justru lebih efektif dan lebih baik. Yang penting kita tidak kepada Allah. Maksud kami itu kita ruqyah mandiri kita, untuk anak kita, istri kita, untuk rumah kita. Kalau ruqyah rumah gimana? Baca surat Al-Baqarah. Nanti ketika kita bahas tentang surat Al-Baqarah, Allah Alam Shawab, kita akhiri dengan berdoa. Lebih kurang mohon pada Allah Mahampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika
muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.